Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Farezi dari kelas A1. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah pemrograman sistem tentang materi penjadwalan proses. Kita lanjut saja. Pengertian penjadwalan proses adalah penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja. Yang melakukan sistem komputer, adapun penjadwalan bertugas memutuskan satu proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Ya, dilanjut dengan sasaran penjadwalan. Kriteria yang digunakan sebagai sasaran penjadwalan meliputi satu, adil atau bisa disebut dengan fairness. Kedua, efisiensi. Tiga, waktu tanggap. Empat, sistem interaktif. Lima, sistem waktu nyata. Enam, turnaround time. Tujuh, throughput. Ya, di sini adalah adil, fairness. Adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Sasaran penjadwalannya adalah menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil. Efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk dan pemroses. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak mengganggu. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi pemrogram, pemakai, dan layanan sistem operasi. Sasaran penjadwalannya adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi sistem komputer mencapai maksimum. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan saat karakter terakhir perintah dimasukkan atau transaksi sampai berhasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Waktu tanggap dalam sistem waktu yang nyata atau real time didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi layanan rutin. Rutin pertama terhadap kejadian yang dieksekusi disebut event response time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat pemrogram atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu dimasuk maksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem. Satu, turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan meminimalkan turnaround time. Tipe penjadwalan satu. Terdapat tiga tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu satu, penjadwalan jangka pendek short atau bisa disebut short term scheduler. Dua, penjadwal jangka menengah medium term scheduler. Tiga, penjadwal jangka panjang long term scheduler. Tipe penjadwalan dua, penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah atau bisa disebut dengan medium term scheduler. Penjadwalan jadwal menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Tiga, penjadwalan jangka panjang long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.